Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya selalu memberikan nikmat kepada kita, walaupun kita ini sedikit kebaikannya dibandingkan dengan keburukannya, namun keburukan kita telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang melihat kita ini orang yang baik. Alhamdulillah. Padahal kalau kita ini dibuka oleh Allah keburukan-keburukan kita, tentu orang-orang akan menjauh. Jangankan orang lain, keluarga kita sendiri pun akan jijik melihat kita, saking buruknya diri kita. Karena dosa itu kalau diperlihatkan sifatnya busuk. Ketika Siti Aisyah sedikit membicarakan keburukan istri Nabi yang lain, kalau nggak salah bernama Hafsah. Kata Siti Aisyah, oh yang gendut itulah, cuma ngomong gendut. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, andaikan perkataan kamu itu ditumpahkan ke seluruh air samudra, maka air samudra akan berubah menjadi busuk semua. Satu perkataan cuma bilang gendut doang, karena itu menggibah. Andaikan ditumpahkan ke seluruh air samudra akan berubah menjadi busuk. Itu baru satu dosa. Kalau banyak dosa, kira-kira kalau ditampakkan, kita ini gak akan kuat, muntah. Saking busuknya dosa kalau itu diperlihatkan. Tapi Allah SWT yang Maha Satar selalu menutupi keburukan-keburukan kita, sehingga kita itu tampak baik di mata orang. Alhamdulillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah kalau kita ini setiap saat wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ini masih banyak keburukannya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita, masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Di antaranya masih menghirup udara semau kita. Betul? Sekarang kita menghirup udara semau kita, bebas. Allah tidak minta bayaran. Makanya kita ini wajib bersyukur kepada Allah.
Kalau kita ini tidak bersyukur, justru kita ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat udara, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat makan dan minum, yang paling besar adalah nikmat agama. Karena nikmat agama inilah yang mampu akan menyelamatkan diri kita dari siksa kubur, dari siksa neraka, sampai membawa diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya menurut kita itu amal itu kadang sedikit, tapi walaupun sedikit kalau diterima oleh Allah mampu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Makanya sering diulang-ulang kisah seorang pelacur yang penuh dengan dosa, banyak dosanya, karena pelacur itu kan dosanya paling besar karena dosa berzina. Tapi sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau Allah berkehendak mengampuni, siapa yang bisa menghalang-halanginya? Nah, seorang pelacur diampuni dosa-dosanya oleh Allah lantaran memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Ya, di mata orang mungkin amal itu sedikit, tapi kalau diterima oleh Allah mampu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Apalagi kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia. Apalagi kita berbuat baik kepada orang Islam. Apalagi kalau kita berbuat baik kepada orang-orang saleh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang kita akan dengarkan sama-sama yaitu tentang pentingnya orang itu selalu berdoa dan berbuat baik kepada saudara muslim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajazun nasi man ajiza fit du'a wa abkhalun nas man bakhila fis salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling lemah adalah orang yang malas berdoa kepada Allah. Jadi selemah-lemahnya orang adalah orang yang lemah dalam berdoa kepada Allah. Kalau kita ini memang gak mampu ya mengangkat beras 5 kilo sumpah ya, disuruh ngangkat beras 5 kilo aja gak mampu, mengangkat galon gak mampu ya, berat atau malas, pokoknya berat kita aja. Namun mengangkat kedua tangan untuk berdoa kok masih gak mampu, itu kan terlalu. Kira-kira seberapa berat kedua tangan kita itu ya? Padahal mengangkat kedua tangan itu kan sikap orang yang berdoa. Di saat orang mengangkat kedua tangan karena dia berdoa kepada Allah, itu akan mendatangkan rahmatnya Allah. Jadi mengangkat kedua tangan saja untuk berdoa, bukan untuk mengemis, untuk
berdoa kepada Allah itu sudah mendatangkan rahmatnya Allah. Maka kalau mengangkat kedua tangan saja sudah males, bagaimana kita ini ya mau ngangkat galon ya? Kalau ngangkat duit kuat nggak? Dua. Kalau 5 miliar, kuat. Jangankan miliar, 1 triliun pun ya kuat dipaksa-paksain. Ya, padahal kalau orang itu doa itu bisa mendapatkan dunia dengan segala isinya. Di antaranya adalah surga. Itu bisa kita dapatkan dengan lewat doa. Makanya Nabi menyarankan kepada umatnya, kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Dan itu kan minta, berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita nggak mau doa tuh ya artinya kita nih ya memang betul-betul dianggap orang yang sangat-sangat lemah. Karena manfaat doa itu sendiri loh, pertama sebagai penolak bala. Sebagai penolak bala. Walaupun andaikan apa yang kita minta ya itu tidak dikabulkan oleh Allah, andaikan. Tapi manfaat doa itu sendiri adalah sebagai penolak bala ataupun musibah. Sehingga Sayyidina Umar beliau mengatakan, yang saya pikirkan itu bukan hasilnya doa. Saya minta harta supaya dikasih harta, minta istri supaya dikasih istri, minta anak supaya dikasih seorang anak, minta apa lagi? Minta rumah supaya dikasih rumah. Enggak. Tapi yang saya pikirkan, kata Sayyidina Umar, adalah apakah saya ini mau berdoa kepada Allah atau tidak. Kenapa? Sebab kalau orang itu sudah mau berdoa kepada Allah, artinya Allah sudah mau memberikan banyak kebaikan pada diri kita. Karena kita sudah berdoa, itu sudah mendatangkan rahmatnya Allah. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan kalau kita berdoa kemudian kita tidak melihat hasilnya, jangan kecil hati. Kenapa? Karena kita sudah bisa berdoa kepada Allah, itulah anugerah yang paling besar daripada apa yang kita minta. Artinya Allah sudah perkenankan. Allah sudah perkenankan. Allah sudah mengizinkan ya kita supaya berhadapan dengan Allah. Maka jangan lihat hasilnya. Maka kalau kita lihat ada orang kok banyak doa sambil menunggu iqomat doa, ya ini kan jarang ya. Orang nunggu qomat tuh baiknya banyak doa. Ya, kemudian habis sholat doa, apalagi doa selepas sholat fardu itu sempatkan. Jadi manfaat orang itu sudah banyak berdoa, itu tandanya itu orang yang bernasib baik. Itu kata ulama. Sehingga ulama mengatakan tidak akan celaka orang yang berdoa bersama imam selepas sholat fardu. Itu tidak akan celaka. Artinya orang itu bernasib baik. Di antaranya adalah diselamatkan oleh Allah, yaitu dari godaan setan yang terkutuk. Karena kita tidak tahu ya, orang itu kadang nggak menyangka kalau dia akan melakukan dosa-dosa besar. Apalagi selepas Ramadan setan sudah dilepas. Jadi setan itu balas dendam. Ya bah, setan itu balas dendam. Kalau kemarin Ramadan kan beda suasananya. Orang tuh banyak baik. Betul gak?
Banyak yang sadar kalau Ramadan. Pokoknya berpikir saya ingin taubat sungguh-sungguh. Ya, ingin islah sungguh-sungguh. Ingin banyak waktu di masjid. Ya, itu kalau Ramadan. Ya, setan sedang dibelenggu. Tapi kalau sudah selesai Ramadan, setan dilepas. Wah, kata setan, kumat deh ini. Ya, Masya Allah, mulailah membisik-bisikan di telinga kita itu. Ya, sudah cukup ya, sudah cukup kata setan, wis toh. Di rumah saja cukup ya. Makanya masih ada kesempatan walaupun kita ini ya bukan di bulan Ramadan, banyak berdoa kepada Allah insyaallah ya, khususnya doa selepas sholat fardu agar kita ini tidak dikatakan orang yang celaka ya, diantaranya orang yang digelincirkan oleh setan melakukan dosa-dosa besar. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, kalau dikasih kesempatan taubat kepada Allah, beruntung namanya bejo kemayangan. Ya, bejo kemayangan. Sudah enak maksiat, tahu-tahu tobat maut. Ditunggu bidadari, itu namanya bejo kemayangan. Tapi jangan berharap. Jangan berharap kita maksiat belum sempat taubat maut ditunggu oleh malaikat Malik. Ditunggu malaikat Maka ini kelihatan orang-orang yang tanda-tanda bernasib baik itu kelihatan di dunia, itu kelihatan. Apa itu? Banyak berdoa kepada Allah. Maka di antara waktu yang mustajabah itu ya antara adzan dengan iqamah. Maka sambil nunggu tuh banyak doa ya, supaya kita ini diistiqomahkan oleh Allah dalam amal agama. Amin. Kalau sudah malas berdoa, itulah selemah-lemahnya orang. Walaupun dia rajin fitness, fitness badannya biar sispek, pokoknya bentuk kayak apa gitu, kotak-kotak. Nah, itu ya bagus juga, cuma masih dikatakan lemah. Orang yang lemah kalau tidak mau berdoa kepada Allah, memang paling berat itu doa, betul nggak? Angkat kedua tangan kita loh, kadang ya imam doa, kadang kita ngangkat kedua tangan tuh males ya, tangan masih di bawah. Ngangkat tuh kalau sudah judek ya banyak masalah. Nah itu baru tangannya tuh tinggi-tinggi. Karena saya lihat punya teman itu ketika dagangannya ya nggak laris, masih jualan kecil-kecilan, itu kalau doa ngangkat tangannya tuh tinggi-tinggi. Nah tangannya tinggi melebihi pundaknya. Begitu sudah punya mobil, usahanya maju, nah tangannya sudah di bawah. Ternyata keberatan mobil. Keberatan mobil. Biasanya orang gitu. Orang tuh kalau punya stok banyak, duit banyak di bank, itu ngangkat juga tangannya tapi setengah. Ya. Beda dengan orang yang banyak masalah tuh, coba lihat doanya kan, wah. Apalagi kalau dikejar-kejar utang, wah. Pokoknya kedua tangan tuh sampai melebihi kepala, bukan pundak lagi, melebihi kepala. Itu orang kuat itu, ya mengangkat kedua tangannya sampai di atas. Ya itu yang dicontohkan Nabi. Nabi itu doa sampai kedua ketiaknya itu kelihatan, kedua ketiaknya kelihatan, jadi kan tinggi, makanya ketiaknya kelihatan karena lengan baju beliau itu lebar. Kalau beliau andaikan doanya di bawah, tangannya ya di bawah, ya ketiaknya tidak kelihatan. Itu Nabi yang sudah makbul doanya. Kita nih doanya nggak makbul, tangannya di bawah aja, ya. Masya Allah.
Maka kita ini biasakan tangan kita di atas, insyaallah ya. Jadi Allahumma itu lafadznya orang berdoa, mengangkat kedua tangan sikapnya orang yang berdoa. Sikap. Ya ada orang berdoa dia mengangkat kedua tangan. Memang hakikat doa itu dalam hati. Hakikatnya ya orang tuh ya kalau sudah tingkatan wali dalam hati, ya Allah hancurkan dia, hancur, itu wali. Ya, kita ini kan bukan wali. Ya, jadi harus ngangkat kedua tangan. Itu sikap adab orang yang berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita ini malas berdoa. Kalau sudah malas kita ini dianggap orang yang paling lemah. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan orang yang paling bakhil adalah orang yang mengucapkan, orang yang tidak mengucapkan salam. Orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dalam mengucapkan salam. Salam itu kan doa. Salam itu doa, mendoakan keselamatan kepada orang lain. Kalau memang kita ini bakhil ya, tidak pernah ngasih uang ke seseorang, atau mungkin gak pernah ngasih makanan ke seseorang, saking bakhilnya, bala-bala pun ya satu biji gak pernah ngasih ke orang, saking pelitnya. Paling tidak kalau orang itu saking pelit ya, makanan yang ringan pun gak pernah kita memberi kepada orang lain, paling tidak kita ini mengucapkan salam kepada orang lain. Assalamualaikum. Salam. Karena salam itu adalah doa keselamatan untuk orang lain. Jangan bakhil, jangan bakhil. Makanya ini termasuk akhlak ya. Akhlak punya sifat kasih sayang kepada orang lain, yaitu mendoakan orang lain. Makanya kata Nabi, kalau orang itu tidak mendoakan orang lain, yaitu istighfar untuk kaum muslimin dan kaum muslimat minimal 27, maka doanya tidak mustajabah. Syarat doa supaya mustajabah apa? Mendoakan kaum muslimin kaum muslimat minimal 27 astaghfirullah walil mu'minina wal mu'minat. Berapa kali? 27. Itu minimal syarat supaya doa kita mustajabah. Ya, artinya apa? Ya artinya kita ini harus berbuat baik kepada saudaramu muslim. Minimal dengan doa atau salam. Maka sampai syarat khutbah Jumat, di antaranya rukun khutbah adalah doa untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kok khotib tidak doa untuk kaum muslimin, maka khutbahnya tidak sah, harus diganti dengan sholat zuhur. Coba. Ini pentingnya orang itu berbuat baik kepada orang lain. Ya, istighfar untuk kaum muslimin. Maka orang yang paling bakhil itu apa? Ya orang yang nggak mengucapkan salam, cuma assalamualaikum aja nih, masya Allah pelit. Kita masuk, ya bukan masuk, datang ke warung. Pernah nggak kita kalau ke warung ucapan salam? Ayo, pernah? Jarang kan? Apalagi khususnya warung jamaah kita, ya pokoknya orang Islam kita ucapan salam, ya jangan teriak. Beli apa? Rokok sebatang. Ya, salam assalamualaikum.
Aya naon? Beli rokok sebatang, beli rokok satu batang. Kan walaupun rokoknya itu makruh, paling tidak kita sudah mendapatkan pahala karena mengucapkan salam adalah keselamatan untuk orang lain. Walaupun ya yang disalami itu nggak jawab nggak apa-apa, mungkin karena nggak dengar. Yang penting kita ini harus berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita ini memang betul-betul pelitnya, memang nggak pernah ngasih makan kepada fakir miskin, ya, paling tidak mengucapkan salam minimal. Ya, walaupun dalam surat apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Tahukah orang-orang pendusta agama yang kelihatannya sholat, kelihatannya zikir, kelihatannya baca Al-Quran, tapi itu pendusta agama, itu pura-pura itu. Siapa? Ya, orang yang menghardik anak yatim, yang tidak ngasih makan kepada orang miskin. Jadi puncak-puncak orang itu ibadah kepada Allah, hasilnya memiliki punya sifat kasih sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Jadi kita beribadah tuh ya hasilnya apa? Jadi kita ini sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Makanya bulan Ramadan setelah kita menjalankan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka perintah berikutnya adalah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Ya, maka banyak hadis-hadis menceritakan keutamaan orang-orang yang memberi makan kepada orang lain. Di antaranya adalah amalan kafarat, penghapus dosa. Kalau nggak mampu ngasih makan minimal yaitu mengucapkan salam. Insyaallah ya. Artinya apa? Kita ini jangan sampai di hati kita ada menyimpan sifat benci kepada orang lain. Makanya di akhirat itu yang mampu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka bukan sholat, bukan puasa, bukan baca Quran, bukan zikir, tapi qalbun salim, memiliki hati yang baik. Masya Allah. Ya, sholatnya cukup, puasanya cukup, zikirnya cukup, baca Qurannya cukup, tapi kalau akhlaknya buruk itu habis seluruh kebaikan kita. Masya Allah. Ternyata yang mampu menyelamatkan seseorang di akhirat adalah qalbun salim, hati yang baik. Masya Allah, hati yang baik. Memang tirakat yang paling berat itu miliki hati yang baik, benar. Kalau orang sholat itu kan semangat ya, baca Quran semangat, zikir semangat. Tirakat mau zikir semalaman suntuk kadang mampu baca Quran berjus-jus mampu, ya sedekah mampu, tapi untuk menahan ya rasa benci kepada saudara muslim itu butuh pengorbanan, betul nggak? Apalagi orang berbuat zalim dengan kita, Masya Allah. Ya kita sifat manusia, ya mesti ada rasa kesel, betul nggak? Tapi ditahan, untuk menahan rasa benci kepada saudara muslim itulah butuh pengorbanan, nggak gampang. Ya apalagi kita sudah berbuat baik kepada orang lain tapi dia membalas dengan keburukan, kira-kira kita kesel nggak? Nah disitulah kita menahan dari sifat kesel itu, namanya butuh pengorbanan. Sudah dipikirkan supaya orang itu baik ya, tapi yang dipikirkan itu malah membalas dengan kedzaliman. Itu untuk ngeplongkan hati supaya tidak ada unek-unek, butuh
pengorbanan, nggak gampang. Maka tirakat yang paling hebat yaitu hati yang baik. Kalau sholat memang gampang. Ya kayak ibu-ibu tuh kan ngaji dari Senin sampai ke Sabtu. Ya walaupun jauh tuh kan semangat, betul nggak? Tapi untuk menjaga hati yang baik itu paling berat. Paling berat. Kalau secara zahir kan beratan ngaji ya. Betul nggak? Beratan tahajud, beratan baca Quran berjus-jus, ternyata tirakat yang paling berat itu memiliki hati yang baik. Ya, apalagi sudah kita nih ditempeleng, ya kita malah senyum. Kira-kira bisa nggak ya? Sudah ditempeleng malah senyum. Nanti Pak ya tunggu, nanti saya antar ayam panggang lah. Kalau orang berbuat buruk kepada kita, berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah jadikan permusuhan menjadi teman yang setia. Allah. Ini tapi puncak-puncaknya akhlak. Berat, memang berat. Makanya di surga tuh kebanyakan bukan orang yang banyak ibadahnya, bukan orang yang banyak hajinya, bukan banyak orang yang umrohnya, bukan banyak orang yang sedekahnya, tapi kebanyakan ahli surga adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Makanya kita nih hari-hari sholat, hari-hari baca Quran. Tapi ya kita berusaha ya tirakat yang paling baik, paling berat adalah memiliki hati yang baik. Memang dipaksakan. Ya dipaksakan, pokoknya memang harus dipaksa. Ya apalagi orang tuh Masya Allah nggak salah apa-apa, tahu-tahu berbuat buruk kepada kita, ya kita ngapelongkan, ya Allah, ngelus dada ya Allah, berilah dia hidayah. Masya Allah sudah berbuat jahat kepada kita, justru kita balik dengan kebaikan, yaitu doa. Maka Allah jadikan permusuhan menjadi teman yang setia. Insyaallah ya. Masya Allah. Makanya kita minimal suka menyebarkan salam supaya timbul sifat kasih sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.